Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, marilah kita memulai perkuliahan hari ini dengan melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 akan membahas makalah kami yang berjudul Inseminasi Buatan atau bayi tabung. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Kita akan masuk ke dalam pembahasan pengertian inseminasi buatan atau bayi tabung. Di sini kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris insemination, yang artinya yaitu pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan secara ilmiah. Nah, di sini kata inseminasi itu sendiri dimaksudkan oleh dokter Arab dengan istilah al-talqihu dari fiil kata kerja al-taqiha yalqihu dan menjadi talqiha yang berarti mengawinkan atau mempertemukan. Sedangkan pengertian bayi tabung disebut sebagai istilah al-taqilu tabiti, yang artinya jabang bayi, yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiarkan dalam tempat pembiakan atau disebut dengan cawan, yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu. Di sini untuk bayi tabung sendiri dalam dunia kedokteran memiliki istilah yaitu fertilisasi in vitro, yang mana pengertiannya yaitu pembuahan sel telur oleh sel sperma di dalam tabung Petri yang dilakukan oleh para tim medis. Untuk pengertian inseminasi buatan sendiri, menurut para ahli, yang pertama yaitu Ali Gufron dan Adi Heru Sutomo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bayi tabung itu adalah sel sperma laki-laki ditampung terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam alat kandungan seorang wanita. Sedangkan menurut Anwar dan Raharjo, mereka mendefinisikan bayi tabung sebagai suatu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Selanjutnya yaitu ada Mashfuq Zuhdi yang menyatakan bahwa ada beberapa teknik inseminasi buatan, yang salah satunya yaitu pengambilan sel sperma laki-laki dan ovum seorang perempuan, kemudian diproses di dalam vitro atau tabung. Setelah itu terjadi pembuahan, baru kemudian ditransfer ke dalam rahim seorang istri. Nah, dari ketiga pengertian dari para ahli tadi dapat kita tarik pemahaman yang disebut dengan bayi tabung itu, yaitu bayi tabung itu dilahirkan sebagai akibat dari hasil proses pengambilan sperma laki-laki dan ovum perempuan yang kemudian ditransferkan ke dalam rahim seorang ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi jaringan sebagaimana layaknya janin pada umumnya. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam pembahasan tinjauan hukum Islam tentang inseminasi buatan ini atau bayi tabung ini. Yang pertama yaitu ada ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Zaidiyah yang mengharamkan secara mutlak berdasarkan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai dengan 7, yang dimana Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan kelamin dalam setiap keadaan kecuali terhadap istri dan budak. Yang kedua yaitu ada ulama Hanabilah yang mengharamkan onani kecuali khawatir berbuat zina atau terganggu kesehatannya, sedangkan ia tidak punya istri atau tidak mampu kawin. Nah, Yusuf Qardawi juga sependapat dengan ulama Hanabilah ini.
Yang ketiga yaitu ada ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa istimna pada prinsipnya diharamkan. Namun istimna diperbolehkan dalam keadaan tertentu, bahkan wajib, jika dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan zina. Nah, hal ini didasarkan pada kaidah usul yang maksudnya menghindari mudarat atau bahaya, didahulukan atas mencari atau menarik maslahah atau kebaikan. Jumhur ulama juga mengakuinya haram karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukan nasab dan sebagai akibat. Hukumnya anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubung dengan ibu yang melahirkannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri makan rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan menurut Nahdlatul Ulama juga telah menetapkan fatwa terkait masalah ini. Yang pertama yaitu apabila mani yang ditabung atau dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. C. Proses pembuatan bayi tabung. Adapun proses pembuatan bayi tabung yaitu 1. Dibutuhkannya sperma. Perjuangan sperma menembus sel telur adalah langkah pertama dalam proses pembuatan bayi tabung, yang dimana untuk mendapatkan kehamilan, satu sel sperma harus bersaing dengan sel sperma yang lain. Sel sperma kemudian berhasil untuk menerobos sel telur, merupakan sel sperma dengan kualitas terbaik saat itu. Yang kedua adalah perkembangan sel telur. Selama masa subur, wanita akan melepaskan 1 atau 2 sel telur. Sel telur tersebut akan berjalan melewati saluran telur dan kemudian bertemu dengan sel sperma pada kehamilan yang normal. Yang ketiga yaitu injeksi dalam IVF. Dokter akan mengumpulkan sel telur sebanyak-banyaknya. Dokter kemudian memilih sel telur terbaik dengan melakukan seleksi. Pada proses ini, pasien disuntikan hormon untuk menambah jumlah produksi sel telur. Perangsang berlangsung 5-6 minggu sampai sel telur dianggap cukup matang dan siap dibuahi. Proses injeksi ini dapat mengakibatkan adanya efek samping. Yang keempat yaitu pelepasan sel telur. Setelah hormon penambahan jumlah produksi sel telur bekerja, maka sel telur siap untuk dikumpulkan. Yang kelima yaitu sperma beku. Sebelumnya, suami akan menitipkan sperma kepada laboratorium dan kemudian dibekukan untuk menanti saat ovulasi. Yang keenam, menciptakan embrio. Dalam menciptakan embrio ini, dokter akan menyatukan sperma dan ovum yang telah dipilih sebelumnya. Yang selanjutnya, menyatukan keduanya dalam sebuah piring lab. Kemudian, embrio berumur 2 hari setelah sel telur dipertemukan dengan sel sperma, akan dihasilkan sel telur yang telah dibuahi. Dan yang terakhir yaitu pemindahan embrio. Dokter kemudian memilih 3 embrio terbaik untuk ditransfer yang diinjeksikan ke sistem reproduksi pasien atau rahim ibu. D. Faktor-faktor dominan yang menghubungkan anak bayi tabung kepada kedua orang tuanya. Adapun faktor-faktornya, yang pertama,
ada ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki yang diambil spermanya dengan perempuan yang diambil ovumnya, dan perempuan yang diambil ovumnya adalah perempuan yang mengandung dan yang melahirkan bayi tabung. Yang kedua, ada materi atau sperma dan ovum yang menjadi embrio secara yakin dapat dipastikan berasal dari pasangan suami istri yang mengandung dan yang melahirkannya.